Shalom. Haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa 4 orang kusta. Kita akan belajar banyak hal dari mereka, sehingga kita tidak anggap remeh kepada orang yang sungguh-sungguh lemah, orang yang sungguh-sungguh yang diasingkan. Peristiwa ini bisa dibaca dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24-33 dan disambung lagi dengan 2 Raja-Raja 7 berlanjut ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Peristiwanya seperti ini. Raja Aram Ben-Hadad sedang mengepung Samaria. Maka Raja Israel yang waktu itu diperintah oleh Raja Yoram berada dalam kondisi yang terkepung kekurangan makanan dan mengalami embargo ekonomi yang sangat sulit. Luar biasa. Namun dalam kondisi seperti itu Tuhan memunculkan 4 orang kusta. Luar biasa. Pertolongan datang dari 4 orang yang diasingkan sebenarnya. Orang kusta dianggap najis, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang yang sehat. Takut tertular kali ya. Sama sekali diasingkan. Dari semua orang yang termasuk keluarganya sendiri tidak boleh punya hubungan apa-apa. Tetapi mari kita perhatikan sikap 4 orang ini. Yang pertama, mereka mengajak satu dengan yang lain. Kalau kita duduk di sini, kita juga pasti mati kelaparan. Ayo kita pergi dan masuk ke dalam kota yang lagi dikepung oleh tentara Aram. Kalau mereka membiarkan kita hidup, ya kita hidup. Tapi kalau kita mesti mati, ya sudah, nothing tulus. Tidak ada yang bisa merugikan dan tidak ada yang bisa menguntungkan mereka. Itu yang pertama. Ayat 3 dan 4 dari 2 Raja-Raja 7. Yang kedua, langkah selanjutnya mereka bergerak memasuki perkemahan orang Aram. Orang yang lagi mengepung orang Samaria. Apa yang terjadi? Tuhan membuat tentara Aram itu melarikan diri. Setelah mendengarkan bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga terjadilah mujizat tentara Aram meninggalkan segala alat-alat perang serta perkemahan mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Dan yang ketiga, ketika 4 orang kusta, luar biasa, di perkemahan, masuklah mereka lalu makan dan minum lah, luar biasa, lalu ke perkemahan tentara Aram, lalu mereka mengambil emas dan perak dan pakaian dan menyembunyikannya. Berulang kali mereka lakukan itu, tetapi ada seorang teman yang mengingatkan mereka, jangan kita laporkan. Kita harus melaporkan. Jangan kita ambil buat diri kita sendiri. Laporkan di istana raja. Raja yang lagi susah dikepung itu. Mereka masih ingat orang yang susah, saudara. Nah, kita belajar dari orang-orang yang sudah menderita. Tetapi mereka masih ingat orang yang lebih susah dari mereka. Itulah 4 orang kusta. Nanti kita lanjutkan. Mari kita mau nyanyikan sebuah lagu pujian. Yakin saat kau berfirman, ku kuat saat kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh aman saat kau menjaga. Oh, ku menang saat kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bye.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tetap nantikan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin.